Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Rockmed semua. Tentunya saya sapa selamat pagi untuk teman-teman Sobat Rockmed yang bergabung di live Instagram @centeredrockmed dan juga Sobat Rockmed yang mendengarkan langsung melalui YouTube Center for Tropical Medicine dan juga di Spotify Rockmed Talk. Kali ini kita spesial di pagi hari ini walaupun mungkin agak sedikit mendung, tapi semoga tetap semangat ya Sobat Rockmed semua. Karena hari ini kita akan membahas satu topik yang sedang hangat diperbincangkan tentang KLB polio, kejadian luar biasa polio. Dan senang sekali saya Dr. Eka hari ini akan menemani Sobat Rockmed semua dan sudah ada narasumber yang ahli di bidangnya tentunya. Sudah ada di samping saya saat ini. Beliau adalah Profesor Dr. Maineni Sitaresmi, spesialis anak konsultan PhD. Beliau adalah guru besar di FKKMK UGM dan juga konsultan tumbuh kembang dan pediatri sosial di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Saya sapa dulu, selamat pagi Prof. Selamat pagi Dokter Eta dan selamat pagi untuk semua ya. Sobat Rockmed. Sobat Rockmed, betul Prof. Kabarnya sehat hari ini Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Amin tentunya. Ini doa yang terus kita gaungkan ya Prof ya. Terima kasih Prof sudah hadir di podcast kali ini karena Prof Mei ini sibuknya luar biasa. Jadi alhamdulillah hari ini Prof berkenan untuk berbagi info-info karena ramai sekali ini Prof. Ya, karena memang kita seperti mimpi buruk, karena sebetulnya Yogyakarta kan relatif selama ini untuk status kesehatannya bagus gitu ya, sehingga wah ada KLB nih dan kita harus kerja keras ini. Betul sekali. Nah, mungkin kita akan berbincang banyak ya dengan Prof dan tentu saja Sobat Rockmed yang ingin menyampaikan pertanyaannya boleh nanti di kolom chat ya, mungkin yang bergabung di live Instagram silahkan. Bagi yang mungkin penasaran kira-kira apa sih tentang polio dan apa yang harus dilakukan bagi para orang tua ya, sepertinya ini menjadi concern orang-orang tua sekarang ya untuk punya, apalagi yang punya anak ya, nah seperti itu boleh ditanyakan. Kita bahas dulu Prof mungkin pertama tentang apa sih istilah KLB itu? Kenapa ini disebut sebagai sebuah kejadian luar biasa? Ya, jadi kejadian luar biasa ya. Kita sebetulnya untuk Indonesia itu kita sudah mendapatkan sertifikasi bebas polio sekitar tahun 2014. Iya. Ya, waktu itu sehingga membuat mungkin kita terlena. Ya, memang tidak ada lagi kasus polio liar setelah itu, tetapi kemudian muncullah ya ada beberapa KLB ya. Kapan kita sebut KLB adalah kalau ada satu saja kejadian yang memang sebelumnya tidak ada, yaitu kelumpuhan yang layu itu adalah lemes gitu ya. Ya, lumpuh yang lemes karena lumpuh itu ada bisa yang kaku. Nah ini lumpuh yang lemes gitu, yang layu pada anak di bawah 15 tahun yang bukan karena misalnya jatuh atau trauma. Nah itu masuk di dalam namanya akut flaccid paralysis. Jadi kejadian itu, dan itu memang harusnya selalu ada di dunia yang harusnya disebabkan oleh penyakit yang lain. Nah, jadi AFP atau kelumpuhan mendadak kurang dari 14 hari pada anak di bawah 15 tahun tanpa itu trauma, itu penyebabnya banyak. Ya, infeksi-infeksi misalnya GBS atau salah satunya adalah dengan polio. Ya, di Indonesia kita termasuk di Jogja kita harus melakukan namanya surveillance ya. Jadi untuk mengetahui apakah memang harus ada kelumpuhan ini dan harus menemukan 3 di antara 100.000 anak di bawah 15 tahun. Ya, artinya kalau kita menemukan 3 kasus berarti surveillance kita bagus, dan ini 3-3-nya kalau kita ketemu 3 atau 4 ini kemudian dilakukan pemeriksaan dan terbukti bukan karena polio. Ya, jadi itu yang penting. Jadi adanya kelumpuhan layu yang bukan karena polio dan harus ditemukan 3 di antara 100.000 anak di suatu wilayah. Nah, selama ini kita bagus, nggak ada apa-apa. Aman deh pertama ini. Nah, kemudian muncullah satu kasus kemarin, sebetulnya bukan orang Jogja, ya. Jadi dia adalah orang Jawa Timur dari Madura. Kemudian tinggalnya di Klaten yang perbatasan dengan Sleman.
kemudian dirawat karena kelumpuhan di Sarsito. Dan setelah ada kelumpuhan itu berarti dia masuk kasus tadi AFP, akut flaccid paralysis, kemudian diperiksa fesesnya, ya, ternyata ketemulah polio. Terkonfirmasi polio, dan kemudian tidak hanya berhenti, dia dari daerah aslinya, karena sebelumnya berapa minggu sebelumnya dia pulang kampung, kemudian diperiksa, begitu ada satu kasus maka harus dilacak 200 kepala keluarga dengan minimal 30 anak. Ya, meskipun dia sehat. Ya, kemudian diperiksa dan juga mungkin limbahnya, sungainya, dan memang ada. Itu ketemulah itu. Ya, sehingga itu kemudian masuk di dalam kejadian luar biasa. Jadi ini sudah tahu ya kenapa ini disebut sebagai kejadian luar biasa ya, karena memang Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada sertifikat eliminasi polio ya, tahun 2014 kalau tidak salah. 2014 ya. Ketika kita ketemu kasus seperti ini, jadi notifikasi untuk semua. Dan ini tidak hanya hebohnya di Indonesia, itu menjadi pemberitaan dunia, menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menjadi concern internasional. Ya, jadi harus mereka yang mau ke Indonesia berpikir-pikir nih, ya gitu ya. Itu yang implikasinya, karena sebetulnya polio itu penyakit yang sangat-sangat menular, ya, penularannya lewat makanan, lewat cairan gitu ya, lewat mulut, lewat pembuangan sungai gitu ya. Nah, makanya penting sekali selain vaksinasi adalah kebersihan kita, termasuk MCK yang benar-benar MCK. Pada waktu surveillance ke asalnya dia pakai WC, tetapi WC-nya mohon maaf keluarnya bukan ke septic tank tapi ke sungai. Nah, begitu ke sungai ya menyebar. Dan sebetulnya polio itu kalau ada kejadian satu, berarti 100 anak di sekitarnya kemungkinan dia sakit tetapi tanpa gejala. Karena yang menyebabkan kelumpuhan itu hanya 1%. Ya, itu ya. Jadi artinya bahwa berarti ada 100 anak yang mungkin terinfeksi tanpa gejala. Nah, kita bahas tentang polio itu sendiri ya, Prof. Mungkin masih banyak yang belum tahu. Sebenarnya polio ini penyakit apa sih? Kok bisa tiba-tiba menyebabkan mungkin lumpuh layu ya, Prof ya? Tiba-tiba lemas seperti itu, dan mungkin kebanyakan di bagian kaki seperti itu. Kan mungkin orang tua banyak yang belum paham. Nah, mungkin boleh disampaikan, Prof. Sebenarnya polio itu apa? Bagaimana penularannya? Ya, jadi polio itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Ya, jadi virus polio nanti saya akan jelaskan ada 3 jenisnya karena ini terkait dengan vaksin. Ya, ada polio 1, polio 2, polio 3. Nah, polio itu seperti tadi dia menyerang masuk ke dalam saluran pencernaan, jadi melalui mulut gitu ya, bisa tangannya, bisa alatnya, makannya, minumnya. Kemudian dia masuk ke usus, kemudian dia akan replikasi itu. Sebagian besar dia tanpa gejala tetapi menularkan. Ya, jadi contohnya ini yang nanti terkait dengan DIY, kenapa kita tetap harus ikut supin meskipun cakupan kita bagus, mungkin insya Allah anak-anak DIY tidak akan kena polio karena kalau cakupannya sudah bagus, dia sudah divaksin, dia punya kekebalan tidak menyebabkan sakit, tetapi dia bisa menularkan. Karena polio yang disuntik itu membuat daya tahan tubuhnya bagus, tetapi di ususnya nggak ada daya tahannya. Nah, sehingga penting ya, penting, sehingga kenapa kita satu Indonesia gitu ya, nggak punya, ini bukan pulangnya DIY, enggak, karena kita ingin tidak menularkan meskipun kita sehat. Nah, tadi begitu masuk, kemudian beberapa kasus meskipun sangat jarang, 1% yang menyebabkan polio, 9% yang menyebabkan infeksi di otak gitu ya. Nah, dia kemudian masuk, menyerangnya adalah saluran nafas, neuron saraf ya. Sehingga gejalanya waktu itu dia mungkin demam seperti flu biasa ya, kayak flu, demam, nyeri-nyeri gitu ya. Mungkin kalau yang berat dia akan nyeri kepala, ngetok-ngetok gitu ya, mual, seperti ya, Prof. Mual, muntah. Nah, pada anak yang mengalami kelumpuhan, kemudian dia ada kelumpuhan dan biasanya asimetris hanya 1 ya. Kemudian yang membedakan dengan kelumpuhan misalnya GPS, ini bersifat permanen. Permanen itu artinya kalau sudah lumpuh ya sudah. Jadi disabilitas nggak bisa
nggak bisa kembali lagi. Yang bisa dilakukan adalah fisioterapi untuk mencegah supaya tetap dia tidak kecil, masih bisa jalan tapi tetap lumpuhnya iya hanya mungkin dikurangi dan tidak ada obatnya gitu. Jadi kalau dia sudah terinfeksi nggak ada obatnya. Nah, ada beberapa kasus yang bisa menyebabkan kejang, menyebabkan kematian juga meskipun sangat-sangat jarang. Tapi kan namanya meskipun sangat jarang satu aja anak kita ya tetap berharga Betul, gitu ya. betul sekali. Ya. Jadi ini menjadi suatu concern kita karena ternyata bisa menyebabkan disabilitas dan beberapa gejala yang cukup berat nih ya Prof ya. Jadi ini harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, kalau kejadian yang kemarin kita temukan yang tadi Prof sampaikan ya di daerah Klaten yang berbatasan dengan Sleman ini kan terjadi pada anak-anak ya, Prof. 6 tahun. 6 tahun. Oke. Apakah sebenarnya polio itu bisa terjadi pada orang yang dewasa di atas 15 tahun seperti itu sebenarnya? Secara teori bisa karena dia menyerang semua, tetapi sangat jarang ya. Yang paling sering adalah bagi anak-anak gitu ya, karena daya tahannya masih rendah. Kalau dewasa mungkin dia sudah dapat vaksin, daya tahannya bagus gitu ya, infeksi alamnya. Jadi dia biasanya dewasa sangat jarang. Yang paling sering adalah biasanya di bawah 5 tahun, tetapi yang 6 tahun ini karena dia ternyata juga tidak mendapatkan vaksinasi. Ya, secara seperti lengkap. Ya, sehingga memang daya tahannya bagus. Di kasus yang lain di bulan Januari karena dia mengalami masalah malnutrisi. Ya, sehingga memang harus anak itu secara komprehensif tadi ya saya sebutkan vaksinnya, daya tahannya bagus ya, status gizinya bagus ya, Betul. kemudian lingkungannya ya. Karena sebetulnya kalau kita nggak vaksin, kita daya tahannya rendah, tapi kalau tidak ada sumber penularan ya kita nggak sakit. Nah, tetapi kan kita harus komprehensif ya, tidak ada sumber penularan, tapi kita punya kekebalan dengan cara imunisasi dan juga tadi status gizinya harus bagus. Baik, jadi memang harus semuanya kita perhatikan ya faktornya ya Prof ya. Nah, sebenarnya kejadian KLB ini mungkin adakah faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi? Misalnya kemarin ketika kita pandemi ya Prof, kita tahu bahwa mungkin layanan vaksinasi mungkin kurang optimal. Ya, Apakah mungkin itu ada pengaruhnya juga terhadap hal tersebut? Ya, sangat besar sekali ya pandemi membuat pelayanan kesehatan esensial itu sangat terganggu karena semua orang fokusnya ke COVID ya, petugas kesehatan sangat kelelahan mengurusi pasien COVID, kemudian orang juga takut ya ke rumah sakit, ke vaksin, puskesmas atau fasilitas ini karena kan sebetulnya vaksinasi untuk pencegahan ya, sehingga udah nanti aja gitu ya, sehingga cakupannya sangat rendah waktu itu. Meskipun setelah itu tahun kan itu 2018 ya, 2020 sudah mulai naik, tetapi kan ada kantong-kantong yang kemarin anak-anak itu belum divaksin ya, sehingga itu akan sangat mempengaruhi cakupan dan sangat mempengaruhi terjadinya outbreak. Kita tidak hanya polio ya, outbreak campak kita di DIY pun ada outbreak campak ya. Dan khusus untuk polio kalau kita belajar KLB ini pertama sebelumnya ada di Papua, kemudian ada di Madura ya, kemudian kemarin ada di Aceh ya, kemudian terakhir kemarin di Purwakarta yang itu terjadi pada daerah yang cakupan imunisasinya rendah ya, sehingga ya kita alhamdulillah dan itu membuktikan benar teori dan penelitian sebelumnya bahwa kalau cakupan imunisasinya bagus ya, anak-anak itu akan terproteksi, tidak ada transmisi atau penularan. Karena memang secara kenyataan ada beberapa anak yang nggak boleh divaksin karena kondisinya daya tahannya rendah gitu ya, dia nggak boleh divaksin, tetapi dia mempunyai hak untuk tidak kena sakit. Caranya apa? Ya dia dilindungi dari kanan kiri. Mungkin kita tahu namanya herd imunitas atau kekebalan komunitas. Kalau cakupannya bagus ya 95% ke atas di tingkat yang paling kecil, maka dia akan terproteksi dari kanan kirinya. Ya, sehingga karena semua divaksin 95%, maka ya divaksin itu tidak sakit dan tidak menularkan. Ya, sehingga yang tidak divaksin ya tidak ada penularan, dia akan baik-baik aja. Ibaratnya dibentengi oleh teman-temannya yang memang dia baik ya, karena memang secara teori ada misalnya bayi yang prematur ya, atau anak-anak dengan keganasan leukemia, dia kan nggak boleh divaksin polio, terutama polio yang tetes gitu ya, sehingga dia punya hak untuk tidak sakit, jangan dibentengi. Baik, jadi ini satu poin penting ya bagi para orang tua untuk harus bisa mengoptimalkan
vaksinasi bagi anak-anaknya. Jadi harus diperhatikan statusnya masing-masing ya kan. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi ini semua. Nah, mungkin terkait dengan adanya status KLB polio ini, Prof. Dampaknya bagaimana? Konsekuensi yang dihasilkan. Saya dengar pemerintah menggalakkan sebuah program ketika ada KLB seperti ini. Nah, mungkin boleh disampaikan ke Sobat Propet semua. Program apakah itu, Pak? Ya. Jadi begitu tadi KLB menjadi concern, diskusinya tidak hanya di DIY gitu ya. Ya nasional kita ada komite imunisasi nasional, ada komite mengenai penanggulangan polio, surveillance dan sebagainya, dan ada WHO gitu ya. Jadi kemudian menentukan strategi, oh ini memang KLB. Nah, kalau ada KLB harus namanya ORI, Outbreak Response ya, immunization. Nah, kemudian sudah diputuskan dengan banyak pertimbangan gitu ya, sehingga kemudian ada yang disebut dengan SUPIN ya. Jadi dulu kita pernah ya tahun 2000 waktu saya di Puskesmas sebelum 2000 itu ada PIN Pekan Imunisasi Nasional yang serentak di Indonesia. Nah, harapannya dia akan memutuskan virus polio karena virus itu nggak bisa hidup di luar sendiri selama 2 hari gitu, nggak bisa. Jadi dia harus hidup inang apa sih? Inangnya ya. Nah, dan inangnya untuk polio itu hanya manusia. Nah, sehingga ini bisa menjadi target untuk eradikasi. Karena kan kita bisa memberikan vaksinasi pada semua anak. Beda dengan tetanus itu kan bisa pada mamalia yang lain, kita nggak bisa eradikasi. Tapi karena polio itu inangnya hanya manusia, selama kita bisa memberikan kekebalan yang benteng pada hampir semua manusia, maka virus itu harapannya bisa diputus transmisinya karena dia tidak bisa hidup di luar. Nah, dengan adanya KLB ini diputuskan bersama oleh suatu komite, kemudian ada tindakan SUPIN tadi. Nah, SUPIN sudah dikaji dan nanti akan diberikan pada seluruh provinsi Jawa Tengah, seluruh provinsi Jawa Timur, kemudian untuk di Sleman. Seluruh kecamatan ada di Sleman. Kenapa Sleman? Tadi saya sampaikan, dia perbatasan di Klaten, Manisunggo itu kan perbatasan dengan Sleman. Kebetulan dirawatnya juga di Sarjito di Sleman. Sehingga kita nggak boleh egois. Meskipun tadi kita termasuk beruntung karena polio kita adalah disuntik. Ya, di IPV. Nah, IPV itu tidak akan lebih semuanya bagus ya, polio, OPV, IPV semuanya bagus, semuanya mempunyai keuntungan dan keuntungan dan sedikit kelemahan ya. Kalau IPV dia keuntungannya memberikan kekebalan pada 3 polio, karena polio tadi ada P1, P2, P3 mempunyai 3. Kemudian kekurangan, jadi dia virusnya tidak bisa mutasi, sehingga pada anak-anak dengan kekebalannya rendah dia bisa diberikan vaksinasi, misalnya pada pasien HIV, pada pasien-pasien leukemia, dia bisa mendapatkan polio IPV. Tapi kekurangannya dia hanya memberikan kekebalan di badannya ya, kekebalan antibodinya tidak ada di usus ya, sehingga tidak bisa mencegah berkembangnya si virus itu di usus, sehingga dia meskipun tidak sakit sangat mungkin bisa menularkan. Nah, itu kelemahan dari IPV ya. Sedangkan OPV beda ya. OPV itu adalah diteteskan sehingga lebih mudah. Dia juga memberikan kekebalan di usus dan kemudian dikeluarkan lewat kotoran ya, sehingga bisa memberikan kekebalan selain herd imunitas juga kontak immunity. Tetapi dan lebih mudah ya, sehingga untuk PIN sini itu dapatkan lebih mudah, tidak sakit. Tapi kerugiannya meskipun sangat jarang ya, 1 dibandingkan 7,5 juta. Si virus ini kan dari vaksin itu dari virus yang dilemahkan. Ya, sudah sangat lemah, bisa membentuk kekebalan, tapi pada anak-anak tertentu yang daya tahannya rendah, misalnya tadi gizi kurang, ya gizi buruk, atau dia bisa bermutasi, ya, berubah menyebabkan sakitnya. Sehingga ini yang terjadi saat ini. Jadi yang terjadi polio sekarang itu berasal dari virus vaksin tetap yang bermutasi dan
menyerang anak-anak yang daya tahannya rendah. Tapi kejadian itu sangat-sangat jarang ya, 1 di antara 7,5 juta. Ya, jadi sangat-sangat jarang. Nah, berdasarkan itu, maka polio yang sekarang di Indonesia itu kalau kita tadi kan polio ada polio 1, ada polio 2, ada polio 3. Nah, di antara polio 2 ini yang virus liar ini yang OPV-nya itu yang risikonya lebih besar. Sehingga sebetulnya polio yang diteteskan rutin di luar DIY, di Jawa Tengah dan yang lainnya, hanya berisi dari 2 polio tadi, P1 dan P3. Sebetulnya tidak ada P2. Tetapi kita juga heran, masih ada sirkulasi tadi. Padahal kita kan sudah berubahnya 3 menjadi 2 itu sudah lebih dari mungkin 6 tahun, saya lupa ya berapa, sudah cukup lama. Jadi sebetulnya si vaksin itu udah nggak dipakai lagi, tapi ternyata masih ada sirkulasi, artinya bahwa masih ada orang-orang sehat yang menular bawa virus itu bisa menularkan. Sehingga kenapa Indonesia itu di luar Jogja selain polio tetes 4 dosis, dia membutuhkan dulu 1 polio suntikan. Ya, IPV. Dan sekarang mulai tahun ini sebetulnya juga rekomendasi WHO disarankan untuk tambah 2 suntikan. Karena IPV itu mengandung 3-3-nya. Karena kalau cuma 1 ya seperti ini, nggak cukup kuat mungkin untuk menahan yang P2 tadi. Nah, sehingga kalau di IE sih kita insya Allah aman, insya Allah kita sudah tidak. Tetapi kan kita tidak boleh egois. Makanya untuk mungkin teman-teman yang di luar DIY, tetap kita mengadvokasi memberikan selain OPV 2 dosis IPV. Karena IPV ini terdiri dari 3 strain, sedangkan tetes hanya terdiri dari 2. Nah, terkait dengan Supin ini yang kita termasuk di DIY Sleman, diberikan tetes hanya mengandung OPV dari P2. Dan ini beda dengan OPV yang dulu dipakai. Jadi nggak usah khawatir karena namanya novel OPV 2. Jadi namanya novel itu apa? Baru yang diproduksi khusus untuk KLB ini, dan ini sangat stabil, sangat aman. Jangan nggak perlu khawatir. Baik, ini yang menjadi khawatiran orang tua ya. Dan ini hanya dipakai untuk KLB, tidak boleh dipakai untuk rutin. Jadi rutin tetap di OPV. Jadi ini penting walaupun mungkin sudah anak-anaknya sudah lulus vaksinasinya, karena ini ada kejadian khusus ya programnya KLB, maka disarankan untuk mengikuti Supin ini, yaitu dengan OPV yang novel ya, ternyata yang baru. Nah seperti itu, karena kemarin banyak nih teman-teman yang di Sleman yang punya anak-anak kecil, apa yang harus dilakukan? Nah seperti itu, sudah tercerahkan ya. Nah kemudian terkait dengan pencegahan, Prof, kan tadi sudah disebutkan bahwa polio ini tidak ada terapinya, tidak ada obatnya. Jadi yang dilakukan adalah mencegah supaya jangan sampai kena. Kira-kira apa saja yang harus diperhatikan oleh para orang tua di sini? Ya, jadi vaksinasi rutin ya, sesuai dengan, dan ini yang Supin ini tidak mengganggu vaksinasi rutin. Jadi meskipun dapat tetes polio, kalau anaknya misalnya masih 2 bulan, 3 bulan, dia tetap harus IPV. Ya, tetap sesuai jadwal. Dan vaksin misalnya kita kan juga ada rotavirus tetap diberikan. Jadi vaksin rutin tetap diberikan sesuai dengan jadwal. Ya, sedangkan yang ini Supin besok kan tanggal 15 sampai tanggal 20 ya, dan 2 kali pemberiannya. Jadi dengan selisih 1 bulan atau 4 minggu. Ya, jadi tetap vaksinasi yang lain karena masih ada penyakit yang lain seperti campak, rotavirus dan lain. Jadi tetap ya. Kemudian kalau masih punya bayi, ASI tetap diberikan. ASI eksklusif dan diteruskan sampai 6 bulan. 2 tahun. Kemudian MPASI harus diberikan 6 bulan ya. Harus, meskipun ASInya banyak, anaknya masih beratnya badan nggak mau MPASI, tetap MPASI yang tepat dengan komposisi yang baik ya. Ya, ada protein hewani terutama gitu ya. Kemudian selain itu adalah kebersihan ya. Cuci tangan, kita itu dengan COVID itu sangat luar biasa, memakai masker, cuci tangan, jangan lupa ya. Jadi cuci tangan itu tidak hanya untuk COVID, untuk semua penyakit lewatnya adalah tangan. Cuci tangan dengan cara 6 langkah, terutama kalau untuk ibu-ibu mau makan, sebelum membuat makanan,
ya, kemudian setelah dari kamar mandi, minimal itu ya, itu jadi harus ada cuci tangan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya karena penularannya itu lewat berak ya. Kita itu mungkin perlu ada advokasi, mungkin ada literasi kepada semua ya. Bagaimana membuang limbah terutama Pampers. Apa sih? Apa namanya? Bukan Pampers apa? Popok sekali pakai. Popok sekali pakai. Ya, itu penting sekali. Saya melihat mohon maaf ya, ini beraknya itu masih di Pampersnya itu. Ya mestinya kalau anak berak di Pampers dibuang dulu sih kan, dibersihkan di klosetnya. Setelah itu cuci tangan baru kemudian dimasukkan. Mestinya ada limbah khusus ya kalau itu. Ya. Dan saya sih sebetulnya juga menyarankan. Nah, cucu saya juga, anak saya juga belajar. Bu, mengurangi sampah, apalagi kemarin sampah kita menjadi masalah. Pakai apa sih? Klodi. Apa sih klodi? Ya, Udah dicuci ya, Prof ya? udah dicuci ya. Memang jadi ibu-ibu sekarang kan malas ya cuci tangan gitu ya. Yang mencuci bapaknya kalau nggak punya asisten ya. Karena itu sangat mengurangi sampah. Kita kan sekarang darurat sampah. Jadi ya kalau bisa kita juga bijak bagaimana mengelola sampah dengan baik, sampah organik, sampah yang tidak. Karena itu sekarang itu kan masih ada plastiknya, itu baru berapa puluh tahun mungkin kita sudah meninggal masih ada. Oleh karena itu kalau saya sarankan dengan yang klodi atau apapun pun gitu ya, itu tentunya setiap 2 jam 3 jam ya, dan memang lebih hemat juga dan lebih ramah lingkungan. Nah itu tadi kalau terpaksa pakai yang itu ya harus bersih. Jadi beraknya itu meskipun bayi itu namanya kotoran ya, jadi namanya kotor tetap harus dimasukkan di kloset. Setelah itu baru dibuang. Nah itu secara umum ya. Nah terkait dengan supin, nah mari ya teman-teman ya, ibu-ibu semua bawa anaknya yang sampai 7 tahun, usianya 7 tahun ke Pospin. Ada di Puskesmas, Postu, nanti ada TK mungkin ya. Jadi sebelum 8 tahun. Ya, 7 tahun itu 7 tahun, 11 bulan, 29 hari. Sebelum usia 8 tahun bisa dibawa ya mungkin ke puskesmas atau Puskesmas nanti kan ada pengumuman. Nah, nanti setelah diteteskan biasanya anak dikasih tinta supaya nggak kayak kita mau coblosan. itu tandanya ya sudah masuk supin nih, sudah dapat ya vaksinasinya. Oke, baik Prof. Ini kita juga akan bahas pertanyaan yang masuk ya Prof dari netizen Prof. Jadi kemarin sudah ada beberapa yang menyampaikan. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Endra. Apakah kalau sudah pernah divaksinasi sewaktu kecil harus divaksin polio lagi saat sudah dewasa? Nah, bagaimana Prof? Kalau sudah dewasa seperti tadi nggak perlu ya, karena sebetulnya apalagi kalau kita di DIY gitu ya, sudah 3 dosis itu insya Allah dia sudah punya kekebalan ya. Tetapi ini tadi karena ada KLB jadi sebetulnya lebih karena kalau kita untuk mencegah transmisinya. Tapi kalau untuk dewasa enggak, makanya dipakai sampai usia 7 tahun. Oke, baik. Jadi sudah terjawab ya untuk dewasa, belum perlu kita concernnya lebih ke anak-anak kurang dari 8 tahun ya, sampai 7 tahun bisa dibawa untuk supin khusus KLB ini. Tapi vaksinasi rutinnya juga harus tetap terlaksana dengan baik. Kemudian ada pertanyaan lagi Prof, ini dari Kak Dila. Saya lihat di media sosial banyak yang bilang KLB ini di KLB-kan, tanda kutip. Jadi biar pemerintah mungkin dapat kucuran dana dan lain sebagainya. Ini hoax-hoax yang banyak beredar ya Prof ya? Iya. Nah, sebetulnya insya Allah enggak ya, karena dananya itu ya dan berarti kalau ada KLB menyedot dana yang lain. Ini kejadian tidak kita inginkan ya Prof ya? Kan. Ya jadi itu enggak. Dan kalau teman-teman dari dinas kesehatan, teman-teman puskesmas ini menjadi beban yang sangat luar biasa sebetulnya. Karena mereka tuh pekerjaannya sudah cukup banyak ya. Imunisasi rutin penyakit yang lain itu sudah sangat banyak ya. Sehingga ini bukan di KLB-kan dan ini menjadi concern nasional. Ini menambah, jadi selain vaksinnya dari nasional, tetapi pemerintah provinsi juga harus mengeluarkan uang. Iya, betul. Mengeluarkan uang. Kita harus bekerja bersama-sama, bekerja keras ya. Nggak ada teman-teman, saya yakin akan lebih senang kalau tidak ada KLB. Pekerjaannya akan banyak. Kita itu kami rapat sampai malam tiap hari. Ya, sehingga ini bukan di KLB kan. Kita benar pemerintah benar-benar prihatin ya, karena itu sebetulnya kan seperti tadi mimpi buruk ya, mimpi buruk yang ini
di akhir tahun harusnya merayakan tahun baru, jadi rapat karena kasus ini. Jadi insya Allah enggak. Dan KLB ada panduannya, ada guideline-nya, Ya. ada buktinya. Karena ternyata itu benar, ya pasiennya benar-benar ada di Sarsito, ya. Sekarang kalau dilacak ya, kemudian hasilnya benar-benar ada. Baik, jadi kita konfirmasi ya Sobat Dropmet semua ya, jadi bukan buatan atau mungkin karena ya banyak hoax yang beredar, kemudian kemarin kita juga habis mengalami pandemi, jadi mungkin masih banyak trust issue ya Prof ya, tapi bisa kita luruskan di sini nih. Baik, ini mungkin juga teman-teman banyak yang bergabung di live Instagram, bagi yang ingin bertanya juga kami persilahkan ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk mungkin? Saya sambil bacakan ya Prof. Ya. Ini ada pertanyaan dari akun Instagram Wonderful Moms ya. Jadi ini banyak mama-mama muda yang juga bergabung Prof. Prof, berarti pemberian supin ini hingga usia 7 tahun 11 bulan 27 hari. Oh, mungkin maksudnya anak mungkin putra-putrinya ini batasannya sampai sebelum 8 tahun. Jadi sebelum ulang tahun 8. Ya, jadi kalau misalnya anaknya umurnya 7 tahun, 11 bulan, ulang tahunnya misalnya besok, kan kita tanggal 15 ya. Jadi ulang tahun 8 tahunnya itu tanggal 10. Ya, berarti nggak masuk. Ya, tapi ulang tahunnya misalnya tanggal 17 gitu ya. 17 Januari dia masuk. Ya, Gitu. ya. Ini sesuaikan dengan tanggal ulang tahunnya selama belum sampai ulang tahun ke-8 itu masih bisa masuk ya. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi. Hai Kak, apakah pemberian imunisasi saat PIN didapatkan di puskesmas atau vaskes yang datang ke sekolah? Adakah yang mungkin menjemput bola seperti ke PAUD, ke TK, SD, ada program seperti itu atau tidak, Prof? Jadi masing-masing kecamatan, karena ini nanti dikoordinir oleh kabupaten ya, dinas kesehatan. Kemudian untuk pelaksanaannya masing-masing puskesmas mempunyai cara metode yang berbeda-beda. Ya, ada yang akan ke PAUD, tetapi ada yang kemudian membuat pospin-pospin yang nanti akan ada logo-logonya. Insya Allah nanti akan ada leaflet gitu ya. Jadi leafletnya dari dinas sudah ada, tetapi untuk tempatnya di mana masing-masing puskesmas. Sehingga nanti Ibu tolong mencari informasi ke kader yang ada di sana. Mestinya nanti akan ada. Saya sekarang kan sudah ada WA group ya. WA group apa nanti informasinya cepat ya Prof sekarang ya. Tanggalnya 15 sampai 20. Ya. Kemudian putaran keduanya tanggal sebentar ya. Ini putaran keduanya tanggal berapa ya? Ini informasi penting ya. Oh ya, putaran kedua tanggal 19 sampai 24 Februari. Jadi yang pertama 15 sampai 20, kedua 19 sampai 24 Februari. Baik, ini tanggal yang penting untuk semua, jadi harus dicatat dan saya yakin semua juga pasti tertrigger juga untuk mencari informasi terdekat ke kader minimal ya, atau mungkin yang punya akses langsung ke puskesmas boleh tanyakan informasi terkait dengan supin ini, terutama yang punya anak-anak di bawah 8 tahun ya. Baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Cahya Yuliani. Izin bertanya Prof, kenapa VDPV2 masih ada dan terdeteksi di kasus polio yang ditemukan? Padahal di vaksinnya sudah tidak pakai yang tipe 2. Nanti tadi sedikit dibahas ya Prof. Ya, ini yang kami juga heran ya. Karena kan itu sudah cukup lama nggak dipakai vaksin itu. Artinya bahwa sirkulasinya masih tetap ada. Ya, jadi artinya selama ini anak-anak yang sehat ya, yang dia punya kekebalan itu masih mensekresi ya, menularkan, tetapi dia nggak ada sakit. Nah kebetulan kena anak-anak yang datanya masih seperti itu. Karena ini juga terbukti pada waktu surveillance di Jawa Timur ternyata ada beberapa yang positif tapi nggak sakit. Yang malah bahaya, tidak ada gejala, tapi dia bisa menularkan ya Prof ya. Oke, jadi memang ini juga sesuatu yang kita tidak terprediksi juga ya Prof ya. Ya, makanya kenapa saat ini supinnya sangat luar biasa ya. Ada di mana? Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan pusat banyak sekali berapa juta ya, saya sangat lupa anak-anak, dan kemudian Sleman. Baik, kalau untuk daerah selain yang jadi prioritas, apakah diperlukan juga misalnya di luar pulau? Apakah enggak. Jadi untuk menentukan daerah mana itu ada kajian dari komite berdasarkan surveillance.
Ya, Jadi kita ikuti arahan pemerintah ya Prof ya. Untuk saat ini yang diutamakan adalah di daerah Jogja untuk Sleman khususnya, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya. Ya, Prof, ya. Baik. Ya, itu yang perlu kita perhatikan bersama. Diingat tanggalnya dan daerah yang menjadi target dari program pemerintah Supin kali ini. Baik, kemudian ini ada satu lagi, boleh ya Prof, satu lagi dari pemilik akun Instagram es coklat mantap Bantul. Waduh, jadi lapar, jadi seger nih kayaknya Prof ya. Dok, izin bertanya, kalau akan bepergian ke daerah KLB dengan membawa anak balita, misalnya mau datang ke Sleman atau mungkin ke Jawa Timur, bagaimana nih Prof? Apakah aman atau ada hal yang perlu kita perhatikan bersama? Ya, insya Allah aman selama satu tadi anaknya itu harus vaksinasinya lengkap. Ya, itu nomor satu loh. Ya, jadi boleh. Kemudian jaga kebersihan. Nah, itu yang penting itu. Ya. Dan juga advokasi. Jadi biar kita anak-anak kita aman, ya advokasi kalau punya teman yang di misalnya mau pergi ke Jawa Timur, banyak punya saudara, jangan lupa ya, kamu harus vaksin supaya waktu anak saya kami berkunjung ke sana aman. Nah, itu ya. Jadi advokasi menjadi sangat penting. Oke, ya, jadi pastikan vaksinasi rutinnya itu sudah terlengkapi ya, dilihat lagi nih statusnya vaksinasi anak-anak masing-masing, kemudian jaga higienitas sanitasi ya, khususnya tadi yang mungkin karena ini juga menularnya lewat fekal oral ya, jadi lewat pencernaan itu perlu diperhatikan. Salah satunya tadi bagaimana mengolah limbah ya Prof ya, seperti itu, dan mengedukasi, mengadvokasi orang-orang yang mungkin berada di daerah tersebut untuk ikut di program supaya kita sama-sama aman ya Prof ya. Anak aman dan orang lain juga aman. Baik, kita lihat lagi apakah mungkin masih ada pertanyaan. Oke, masih ada ya. Kita lihat. Oke, ada satu lagi, ini sampai butuh beda HP ini. Baik, ada pertanyaan lagi, izin bertanya Prof, apabila anak terjadwal vaksin non-program, misalnya vaksin influenza, di klinik atau di rumah sakit, sementara supin dilakukan di puskesmas, apakah bisa dilakukan di hari yang sama atau harus ada jeda? Boleh hari yang sama. Oh, boleh hari yang sama. Boleh. Baik. Jadi walaupun misalnya saat itu dia divaksin yang lain, kemudian ikut di puskesmas tidak masalah ya Mbak? Jadi intinya vaksinasi supin ini waktunya tertentu, tapi tidak mengganggu jadwal rutin. Ya, jadi bukan, wah ini yang diutamakan adalah yang supinnya, rutinnya ditunda, enggak. Jadi tidak ada masalah, tetap ini sebagai tambahan, jadi vaksinasi rutin tetap bisa diberikan idealnya di hari yang sama. Jadi misalnya nih, saya mau vaksin anak saya umurnya misalnya 12 bulan. Ya, dia kan harusnya PCV yang ketiga. Nah, berarti ya kalau bisa syukur kalau harinya pas ya vaksin tetes dengan yang IPV. Tapi kalau misalnya ini anaknya di PAUD gitu ya, kan dia nggak ada vaksin yang lain ya. Sekarang PAUD, nanti sore misalnya jatahnya ke dokter untuk vaksin tetap berikan. Oke, ya. Jadi tidak mengganggu jadwal vaksinasi rutin ya. Jadi tetap harus vaksinasi rutinnya itu menjadi poin penting yang selalu kita ulang nih di sini, dan ini juga tetap ikut untuk supinnya. Oke, semoga menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang di live Instagram, karena ini ternyata antusiasmenya sangat tinggi Prof, mungkin banyak yang penasaran ya. Kemudian ini ada satu lagi dari akun Instagram Macho Marcelo, izin Prof menanyakan, kalau anak lagi batuk pilek, apakah ini masuk ke dalam kontraindikasi untuk supin polio? Ya, kalau batuk pilek, kemudian apalagi tidak ada sesak nafas, tidak ada masalah, ya boleh. Yang tidak boleh itu kalau dia ada infeksi akut yang berat, misalnya dia demam tinggi, ya boleh ya. Atau dia baru muntah-muntah diare, ya nggak boleh karena mungkin juga nggak ada manfaatnya, ya. Atau mereka yang mohon maaf, misalnya dia masih dalam pengobatan HIV gitu ya, HIV yang klinis ya. Mereka yang sakit itu sebaiknya konsul ke dokter apakah boleh atau tidak. Ya, jadi Anda konsultasikan. Nanti dokter yang merawat yang lebih paham ini mau divaksin atau. Tapi kalau batuk pilek, batuk pilek ringan gitu nggak, kecuali kalau sesak nafas kan ke dokter. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Izin saya lihat lagi. Sepertinya sudah terjawab semua. Semoga penjelasan Prof kali ini cukup bisa mencerahkan kita-kita yang masih banyak bertanya-tanya. Dan semoga poin-poin pentingnya bisa dicatat dengan baik ya. Mungkin sebagai penutup Prof, ya, mungkin ada
take home message untuk Sobat Tropmed semua di sini yang mengikuti podcast kali ini? Oke. Jadi untuk Sobat Tropmed, nanti informasi ini nomor 1 sebarkan ke yang tidak mendengarkan. Ya. Ya. Kemudian yang kedua bahwa penyakit polio adalah penyakit yang sangat menular, menyebabkan tadi disabilitas, kecacatan, dan beberapa mungkin menyebabkan kematian, meskipun itu sangat jarang. Kemudian ini tidak ada obatnya, tetapi bisa dicegah. Ya, dicegahnya adalah dengan menggunakan imunisasi tadi. Dan karena ada KLB ini, kita ada supil, besok ada 2 putaran. Yang pertama 15 sampai 20 Januari, kemudian yang kedua 19 sampai berapa lagi? Lupa saya. Februari ya, Februari ya, Prof. Ya. Tetapi tetap imunisasi rutin tetap dikerjakan sesuai dengan jadwal. Kemudian pencegahan yang lain tetap ya PHBS ya, cuci tangan, kebersihan lingkungan menjadi sangat penting ya. Ya, kemudian vaksin yang diberikan ya, novel OPV adalah vaksin yang sangat aman, ya stabil, ya ini memang diproduksi khusus untuk mengatasi KLB. Ya, itu jadi jangan ragu-ragu untuk ibu-ibu yang punya anak di bawah 8 tahun, jadi sampai 7 tahun tanpa memandang vaksinasi sebelumnya, berikan vaksinasi ini. Ya, kecuali kalau dia baru sakit dalam pengobatan, konsultasi. Baik, terima kasih banyak Prof. May untuk sesi podcast kali ini. Banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan. Jangan lupa Sobat Tropmed semua untuk follow ya akun sosial media dari Tropmed yang ada di Instagram @centertropmed, kemudian di YouTube Center for Tropical Medicine, dan juga mungkin yang suka mendengarkan lewat Spotify di Tropmed Talk. Karena informasi ini betul tadi yang Prof. May sampaikan, boleh untuk di-share buat yang belum mendengarkan, buat nonton ya. Ini kan paling suka nih netizen untuk nge-share. Nah, ini informasi yang akurat dan penting untuk disampaikan. Jadi silakan bisa ditonton ulang untuk dapat informasinya dan di-share ke orang-orang sekitar, orang-orang tersayang. Sekali lagi terima kasih Prof. May sudah berkenan hadir kali ini. Dan kami juga mengucapkan untuk Sobat Tropmed yang sudah bergabung baik di live Instagram ataupun di YouTube ataupun yang mendengarkan di Spotify tentunya. Saya Dr. Eta pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Tropmed Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Eta. Terima kasih.